Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah data diri saya. Dan ini merupakan keadaan umum dari PKS PT Flora Wahana Tirta. Dan selanjutnya adalah struktur organisasi dari PKS PT Flora Wahana Tirta. Ada juga visi misi dari perusahaan PT Flora Wahana Tirta. Dan di PKS ini menghasilkan dua produk utama, yaitu CVO dan kernel. Selanjutnya adalah stasiun penerimaan buah. Ada 3 bagian dari stasiun penerimaan buah. Yang pertama ada jembatan timbang, sortasi, dan loading rem. Yang pertama ada jembatan timbang. Jembatan timbang itu sendiri berfungsi untuk tempat penimbangan setiap truk yang mengangkut TBS dan masuk ke dalam pabrik dengan tujuan untuk mengetahui berat sebelum TBS dibongkar atau bruto dan sesudah dibongkar atau tara, dan selisih antara bruto dan tara yang disebut dengan neto. Bagian-bagian jembatan timbang di antaranya ada indikator, komputer, printer, dan kemudian dilanjutkan dengan menuju ke sortasi. Selanjutnya adalah sortasi. Di PKS ini menggunakan fraksi dengan bentuk persenan dan memiliki standar mutu pengiriman TBS yang dikategorikan buah masak 95%, buah terlalu masak 3%, buah mengkal 2%, buah mentah 0%, janjangan kosong 0%, tangkai panjang 0%, totalnya adalah 100%. Di PKS ini mengolah 3 jenis sawit, diantaranya Tenera, Dura, dan Persipera. Dan penerimaan buah berasal dari kebun sendiri dan buah dari pihak ketiga, yaitu masyarakat. Setelah dilakukan proses sortasi, TBS kemudian dibawa ke tahap loading rem. Kemudian dimasukkan ke dalam lori yang berkapasitas 7,5 ton. PKS PT Flora Wahana Tirta memiliki 2 loading rem. Setiap loading rem memiliki 12 pintu dengan kapasitas 340 sampai dengan 350 ton. Dengan setiap pintu berkapasitas 14 ton. Adapun bagian-bagian dari loading rem, yang pertama ada pintu loading rem, lantai loading rem, hydraulic power pack atau gearbox system, dan handle pengontrol buka tutup pintu. Lori yang sudah terisi TBS kemudian ditarik menggunakan capstan menuju ke transfer carriage. Kemudian lori akan digerakkan oleh transfer carriage menuju titik yang telah ditentukan, kemudian ditarik lagi oleh capstan atau bantuan alat berat menuju ke stasiun sterilizer untuk dilakukan perebusan. Yang selanjutnya adalah stasiun sterilizer. Setelah lori masuk ke dalam sterilizer, maka operator akan menekan tombol pada panel untuk melakukan proses perebusan. Di PKS PT Flora Wahana Tirta sendiri memiliki kapasitas olah 45 ton, dan di PKS ini juga memiliki 2 sterilizer sehingga 1 kali perebusan mereka dapat merebus 90 ton TBS per jam dengan tekanan 2,8 sampai dengan 3,0 kg per cm kuadrat dengan suhu 130 sampai dengan 135 derajat Celcius. Setelah proses perebusan dimulai, maka steam uap akan dimasukkan ke dalam sterilizer.
melewati inlet, di mana uap tersebut berasal dari BFV atau Black Fresh Vessel. Pada saat perebusan akan terdiri dari 3 puncak, di mana di puncak pertama tekanan yang diperlukan adalah 1500 milibar, di mana di puncak ini akan dihidupkan tombol pada panel untuk deaerasi, di mana tujuan dari puncak pertama ini untuk menekan udara dan inaktivasi enzim karena udara akan menghambat proses perebusan. Dan juga akan dilakukan pembuangan kondensat dan exhaust setiap ingin menuju ke puncak berikutnya. Pada puncak kedua dibutuhkan tekanan 2000 milibar yang dimana bertujuan untuk menekan air kondensat agar meminimalisir losis minyak. Dan pada puncak ketiga memerlukan tekanan 2800 sampai dengan 3000 milibar, yang dimana bertujuan untuk proses pematangan buah secara sempurna. Jumlah puncak dalam perebusan ditunjukkan dari jumlah pembukaan atau penutupan dari steam inlet atau exhaust valve selama perebusan berlangsung yang diatur secara manual atau secara otomatis. Pembukaan katup exhaust valve yang dilakukan pada saat perebusan dilakukan secara tiba-tiba dan cepat. Ini dilakukan agar terjadi flash evaporation yang berguna untuk membuat buah menjadi lemah dan minyak mudah dipres dari dalamnya. Kemudian, dengan semakin banyaknya puncak yang diberikan pada saat perebusan akan memberikan mechanical shock sehingga buah akan semakin baik perebusannya. Selain itu, pada proses perebusan juga perlu dilakukan pengurasan udara agar udara bisa keluar dan digantikan oleh uap air sebagai media perebusan. Dan setiap masing-masing sterilizer memiliki satu pipa steam inlet yang dibagi menjadi 4 steam dengan pembagian samping kiri 2, samping kanan 2 pipa steam inlet. Kemudian, exhaust dan kondensat yang dikeluarkan akan menuju ke blowdown. Setelah dari blowdown, kondensat yang masih mengandung minyak akan diserap oleh oil recovery untuk dilakukan pengambilan minyak kembali. Setelah buah dinyatakan masak, akan ditunggu hingga panas sterilizer 30 derajat Celcius sebelum membuka pintu. Di sterilizer juga memiliki panel yang berisi step-step perebusan. Di PKS Flora sendiri memiliki 20 step perebusan. Setelah itu, lori dikeluarkan dari sterilizer, lori ditarik oleh capstan dan kemudian digerakkan oleh transfer carriage untuk menuju ke titik yang ditentukan dan ditarik lagi dengan capstan untuk menuju ke proses stasiun tipler. Yang selanjutnya adalah tipler. PKS PT Flora Wahana Tirta menggunakan alat bantuan capstan untuk membantu memindahkan lori yang keluar dari sterilizer. Kemudian, lori digeser menuju transfer carriage dengan maksimal kapasitas 2 lori. Setelah itu, transfer carriage menggeser lori menuju ke alat tipler. Tipler berfungsi untuk menuangkan tandan buah yang telah direbus dari lori yang selanjutnya dibawa oleh conveyor atau elevator ke thresher.
Konstruksi tipler yaitu terbuat dari dua buah ring besi yang diameter dalamnya hampir sama dengan diameter lori. Kedua ring besi dihubungkan dengan plat-plat besi membentuk suatu silinder. Penggerak tipler dapat menggunakan gearbox atau menggunakan motor hidrolik. Tipler itu sendiri dapat diputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Pada tipler terdapat rel untuk jalur lori. Saat akan masuk ke dalam, lori didorong atau ditarik masuk ke dalam tipler, lalu tipler diputar searah atau berlawanan arah jarum jam sampai bagian atas lori terbalik sehingga isi di dalam tipler akan terjatuh dan keluar seluruhnya. Pada lantai bawah tipler terdapat conveyor yang akan membawa buah tuangan tipler ke dalam tracer. Apabila isi dari tipler telah keluar, maka tipler diputar lagi sehingga lori kembali ke posisi awal. Setelah itu, lori ditarik atau didorong keluar dari tipler. Keunggulan dari tipler yang pertama, sistem gerakan rotasi CW atau CCW. Yang kedua, penggerak menggunakan elektromotor. Yang ketiga, transmisi roda, gigi, dan rantai. Yang keempat, lebih simpel khususnya dari segi keamanan. Kemudian, di tracer akan dilakukan pembantingan buah yang bertujuan supaya berondolan terpisah dari tangkos. Di PKS Flora Wahana Tirta memiliki 2 unit tracer dengan kapasitas 40 sampai dengan 45 ton TBS per jam dengan keterangan 6 lori per jam, 6 lori per jamnya, dan dalam 10 sampai dengan 15 menit menyelesaikan 1 lori atau 7,5 ton TBS dan memiliki kecepatan 22 sampai dengan 23 rpm. Dan terdapat bagian-bagian tracer, diantaranya ada auto feeder, motor penggerak, tracing drum, kisi-kisi, under cross conveyor, dan bottom cross conveyor. Yang selanjutnya adalah digester dan press. Terdapat 4 digester di PKS ini dengan kapasitas 3 ton per digester dengan suhu 90 sampai dengan 95 derajat Celcius. Dan digester memiliki pisau-pisau dengan 5 tingkat, 4 tingkat pisau pengaduk, 1 tingkat pisau pelempar dengan putaran 23 rpm. Dan terdapat 4 unit screw press dengan putaran 10 sampai dengan 12 rpm dengan kapasitas 15 ton per jam dengan suhu 90 sampai dengan 95 derajat Celcius. Karena fungsinya untuk mengeluarkan minyak dari fiber dan memiliki hot water untuk mencairkan CPO ngental. Menghasilkan 3 hasil CVO. Yang selanjutnya adalah stasiun klarifikasi di mana fiber dan nut menuju ke CBC sedangkan CPO menuju ke COG dan dialirkan menuju sun-trap tank, kemudian dari sun-trap tank akan dialirkan ke vibrating screen. Yang mana vibrating screen memiliki 2 tingkatan, di atas memakai 40 mesh dan tingkatan bawah memakai 60 mesh. Dari vibrating menuju ke COT dengan suhu 90 sampai dengan 95 derajat Celcius untuk memisahkan kotoran seperti pasir, solid, dan CPO dengan waktu pengendapan 30 sampai dengan 45 menit. Kemudian sebelum CPO menuju ke CST ditampung terlebih dahulu di balance tank. Tujuannya supaya mengurangi tekanan cairan sehingga cairan di dalam CST tetap dalam kondisi tenang dengan suhu 90 sampai dengan 95 derajat Celcius. Kemudian CPO menuju ke oil tank, slot menuju ke slush tank. Di oil tank fungsinya untuk memanaskan minyak sebelum diproses ke oil free fire dengan suhu 80 sampai dengan 85 derajat Celcius dengan kapasitas 30 ton. Kemudian CPO dialirkan ke oil free fire. Fungsinya di sini untuk memurnikan minyak. Minyak diproses dengan sistem sentrifuge dengan kecepatan 1500 rpm. Sebelum CPO dialirkan menuju ke CS storage tank, minyak terlebih dahulu dialirkan ke vacuum dryer untuk mengurangi kadar air dalam minyak dengan
suhu 90 derajat Celcius dengan kapasitas 15 ton per jam. Kemudian CPO menuju ke storage tank, fungsinya untuk menampung minyak sementara sebelum diambil oleh pembeli. DPKS ini memiliki 2 unit storage tank dengan kapasitas 2000 ton dan suhu dijaga 50 sampai dengan 55 derajat Celcius. Yang selanjutnya, sludge yang dari CST dialirkan menuju ke sludge tank, berfungsi untuk menampung sludge dari hasil pemisahan di CST dengan kapasitas 60 ton dan temperatur 90 sampai dengan 95 derajat Celcius dari sludge tank menuju ke sand cyclone. Di sini fungsinya untuk mengurangi kandungan pasir dan dengan tekanan 6 sampai dengan 8 bar. Kemudian sludge menuju ke sludge buffer tank, fungsinya sebagai tangki penampung sludge untuk umpan ke dekanter, kapasitas 3 meter kubik dengan suhu 90 sampai dengan 95 derajat Celcius. Dari sludge menuju dekanter, di dekanter terjadi 3 pemisahan yaitu light phase, heavy phase, dan solid. Mana light phase masuk ke reclaimed tank, heavy phase masuk menuju ke oil recovery, dan solid dialihkan ke hover solid. Reclaimed tank berfungsi untuk menampung minyak keluaran dari dekanter dari reclaimed, kemudian dikembalikan ke CST, dan lumpur dialirkan ke backfeed, dari backfeed dialirkan ke oil recovery untuk dilakukan pemungutan minyak kembali, yang dipungut dialirkan lagi ke CST dan lumpur dibuang ke kolam lumpur. Yang selanjutnya adalah stasiun kernel, memiliki 3 klasifikasi umum. Yang pertama ada penerimaan dari press ke nut silo, yang kedua ada pengolahan dari ripple mill ke kernel distributing conveyor, yang ketiga ada pengiriman dari kernel silo ke back kernel silo. Yang selanjutnya dari cake baker conveyor, fungsinya untuk memecah gumpalan ampas yang terdiri dari fiber dan nut yang kandungan airnya masih tinggi. Dari CBC kemudian menuju ke devericarper sebagai kolam pemisah campuran fiber dan nut. Cangkang dan kernel fraksi yang berat seperti nut dan kernel, broken kernel, dan partikel berat lainnya akan jatuh ke dalam. Dan nut polishing drum dari devericarper menuju ke nut polishing drum untuk memisahkan nut dari serabut yang jatuh dari devericarper. Nut polishing drum yang digunakan berbentuk rotary drum dengan putaran 12 sampai dengan 15 rpm. Dari nut polishing drum menuju ke destoner untuk memisahkan batu, besi, kotoran. Kecepatan udara di kolam destoner 25 sampai dengan 30 meter per sekon. Kemudian menuju ke nut grinding drum untuk memisahkan dan membagi biji yang berasal dari destoner ke ukuran fraksi dengan kecepatan 27 sampai dengan 28 rpm. Kemudian dilanjutkan ke nut silo untuk menampung nut dari destoner sebelum ke ripple mill. Di PKS ini ada 2 unit nut silo dengan kapasitas 50 meter kubik. Yang selanjutnya menuju ke ripple mill, memiliki 3 unit ripple mill yang fungsinya untuk memecahkan nut agar terpisah dari cangkang dengan kapasitas 5.000 sampai dengan 8.000 kg. Dan selanjutnya menuju ke LTDS 1. Nut hasil pemecahan dari ripple mill berupa cracked mixture masuk ke LTDS 1, sedangkan kernel dan cangkang kasar masuk ke LTDS 2. Kemudian menuju ke claybath. Di claybath itu sendiri menggunakan kalsium karbonat atau CaCO3, yang mana cangkang akan berada di bawah dan kernel berada di atas. Terdapat 3 bagian claybath, yaitu vibrating claybath, bag claybath, dan pipa claybath. Dan kemudian menuju ke kernel dryer dengan temperatur tingkat 1 80 derajat Celcius, tingkat 2 70 derajat Celcius, tingkat 3 60 derajat Celcius dengan kapasitas 23 ton per jam. Kemudian kernel masuk ke kernel bunker. Selanjutnya adalah stasiun boiler atau kettle uap. Berikut adalah alur proses untuk memenuhi kebutuhan air pada boiler. Air dari water treatment masuk ke softener tank, kemudian ke feed tank, ke dereaktor, dan ke boiler. Di boiler, air akan dibakar hingga menjadi uap. Dan uap akan dikirim ke turbin,
lalu ke BPP untuk dibagikan ke stasiun-stasiun lain yang membutuhkan steam atau uap dalam proses kerjanya. Di PKS Flora sendiri menggunakan boiler tipe Takuma Water Tube Boiler N750SA dengan jumlah unit 1 unit, tekanan operasional 19 sampai dengan 20 bar, tekanan maksimal 20,5 bar, steam temperatur 230 derajat Celcius, maksimal steam evaporation 25.000 kg per jam, feed water treatment maksimal 105 derajat Celcius dan air temperatur 30 derajat Celcius. Adapun parameter boiler adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pH, TDS, total hardness, silika, alkalintas P, alkalintas O, klorida, sulfide, dan fosfat. Berikut adalah penjelasan dari softener tank. Berfungsi untuk menghilangkan kalsium dan magnesium dan untuk mengurangi pemakaian bahan kimia pada air baku. Selanjutnya adalah feed tank, di mana fungsi sebagai tangki yang mengalirkan umpan ke boiler dengan pH 7 sampai dengan 8 dan suhu 60 sampai dengan 80 derajat Celcius dengan kapasitas 180 meter kubik. Ada juga deraktor yang fungsinya untuk meminimalkan oksigen yang terlarut pada boiler. Air dari feed water tank akan melalui deraktor dahulu sebelum dimasukkan ke dalam boiler dengan suhu 90 sampai dengan 105 derajat Celcius dengan kapasitas 8 meter kubik. Adapun komponen-komponen boiler di PKS ini, yang pertama ada tungku pengapian, yang kedua steam drum, superheater, safety valve, side glass, blowdown, overdrum, header air umpan, dust collector, cerobong asap, SDF, FDF, IDF, konveyor bahan bakar. Adapun bahan bakar utama penghasil api pada boiler berasal dari fiber 97% dan cangkang 3%. Yang selanjutnya adalah unit water treatment. Di water treatment ini ada external water treatment yang berfungsi untuk memproses dan menjernihkan air yang berasal dari waduk dan juga memiliki pompa air dari sungai. Fungsinya untuk menghisap air dengan jumlah pompa yang terpasang minimal 2 dengan kapasitas 120 meter kubik per jam. Dan selanjutnya ada kolam sedimentasi yang fungsinya sebagai bak penampung sementara untuk mengendapkan kotoran atau pasir di air dengan kapasitas 7.000 meter kubik. Kemudian memiliki rumah pompa water treatment plant dan terdapat 3 chemical, diantaranya ada tawas atau alum, soda as, flokulat dengan dosis 30 untuk dan alum, 10 untuk soda as dan 0,3 untuk flokulat dengan kapasitas air 500 liter. Kemudian lanjut ke water clarifier tank dengan kapasitas 150 meter kubik, kemudian masuk ke water basin dengan kapasitas 600 meter kubik dan dibersihkan 5-6 bulan sekali. Dari water basin lanjut ke sand filter untuk menangkap kotoran yang melayang dengan menggunakan pasir, yang kemudian ke water tower tank, tempat penampungan air yang sudah jernih. Dan di PKS ini memiliki 2 unit tower tank dengan kapasitas 140 meter kubik. Yang selanjutnya adalah kolam limbah. PT Flora Wahana Tirta mempunyai beberapa kolam limbah seperti kolam pengasaman, cooling pond, primary anaerobic pond 1, primary anaerobic 2, fakultatif pond 1, fakultatif pond 2, sedimentation pond, aerator blower pump, Reichel pump, dan land effluent pump. Yang selanjutnya adalah laboratorium. Laboratorium berfungsi untuk memonitor hasil kinerja alat dan mesin dengan cara menganalisa hasil olahannya. Yang berikut ini adalah analisa jar test.
dengan sampelnya yaitu air yang ada di waduk, soda as, alum, dan prokulat yang kemudian dilakukan penimbangan. Kemudian dipisahkan air waduk sebanyak 500 ml dan dilakukan penimbangan soda as sebanyak 1 gram, alum 1 gram, prokulat 0,1 gram. Setelah dilakukan penimbangan, kemudian dilarutkan ke dalam Aquades sebanyak 100 ml yang kemudian diaduk hingga homogen dengan menggunakan alat flokulator Jantes. Kemudian diteteskan soda as sebanyak 1 kali di sampel pertama dan 1 kali juga di sampel kedua dengan 0,6 ml soda as yang sudah dilarutkan dengan Aquades. Kemudian dilanjutkan dengan alum yang sampel pertama sebanyak 3 kali dengan 0,5 ml dan sampel kedua sebanyak 2 kali dengan 0, ml alum. Kemudian dilanjutkan dengan prokulat sebanyak 1 kali di sampel pertama dan 1 kali di sampel kedua dengan 0,1 ml sampel prokulat. Dan diaduk lagi sampai homogen dengan menggunakan alat flokulator Jantes. Setelah itu dikeluarkan dari alat jika sudah teraduk homogen. Fungsi dari Jantes itu sendiri untuk menentukan dosis optimum pada proses pencernian air dan air limbah.